Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saikoni dari kelas 2B Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hidrodinamika. Kami ada beberapa kelompok, yaitu Adi Mardika, saya sendiri Ahmad Saikoni, dan selanjutnya Rizal Prasetyo. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satunya uraian materi tentang hidrodinamika, dan yang kedua contoh soal beserta pengaplikasiannya. Pengertian dari hidrodinamika sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi pada fluida, di mana fluida diasumsikan incompressible dan tidak memiliki viskositas atau dapat diabaikan. Pada umumnya, fluida akan mengalami deformasi elastis, plastis, dan mengalir akibat adanya suatu gaya. Fluida terbagi menjadi dua gas, yaitu compressible dan fluida cair incompressible. Dari penjelasan tersebut, fluida incompressible merupakan fluida yang dapat mengalami perubahan tekanan, sedangkan fluida incompressible merupakan fluida yang tidak mengalami perubahan tekanan. Di dalam analisa hidrodinamika, maka secara keseluruhan fluida dianggap incompressible. Untuk mempermudah pengertian ilmu mekanika dan mempermudah asumsi, maka fluida disebut juga fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang tidak mengalami perubahan viskositas. Viskositasnya kontinu dan gesekan antar partikelnya relatif kecil. Nah, selanjutnya dalam konsep dasar hidrodinamika secara teoritis terbagi menjadi dua, yaitu satu, persamaan diferensial umum yang meliputi gerak dari fluida partikel dasar, serta dua macam fluida, yaitu fluida ideal dan fluida nyata. Yang nomor dua adalah persamaan diferensial matematik meliputi persamaan diferensial dasar seperti persamaan Bernoulli dan persamaan hidrostatis. Aliran fluida terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran steady dan aliran unsteady. Aliran berikut penjelasannya adalah aliran steady merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu adalah 0 atau tidak terjadi perubahan kecepatan pada fluida. Aliran unsteady terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu pada fluida. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang hubungan antara partikel fluida dengan gaya friksi. Pada bahan padat, titik dalam suatu sistem tidak berubah posisinya secara relatif atau kecuali terhadap deformasi. Sebaliknya, partikel fluida mungkin berubah, dan mungkin setiap partikel mempunyai gerakan yang lain dari partikel lainnya. Gaya antar partikel dapat berupa tekanan dan gesekan. Gaya gesek persatuan luas disebut dengan shear stress atau T. Besarnya T adalah sama dengan 0 untuk fluida ideal atau proporsional dengan viskositas pada koefisien viskositas. Shear stress adalah suatu besaran skalar yang mempunyai persamaan. Nah, di sini adalah rumus shear stress adalah shear stress sama dengan U dV per dN. Nah, penjelasannya adalah di mana N adalah arah tegak lurus dan V adalah kecepatan aliran dari fluida. Hidrodinamika menaruh perhatian pada Newtonian fluid, yakni fluida yang viskositasnya, stres tensornya berkaitan dengan linear, isotropis, dan kovarian terhadap perubahan strain atau turunan dari komponen kecepatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dari Mas Saikoni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak fluida. Di sini saya bagian dari kelompok Mas Saikoni dan Mas Ardi. Saya sendiri bernama Rizal Prasetyo Sugiantoro. Selanjutnya untuk materi gerak fluida sendiri adalah 4 macam, yaitu streamline. Streamline sendiri didefinisikan sebagai suatu garis yang tangensial terhadap vektor kecepatan di setiap titik pada suatu waktu.
Yang kedua adalah pathline. Pathline merupakan lintasan partikel fluida yang menghubungkan satu titik dengan lainnya pada selang waktu tertentu. Yang ketiga adalah streak line. Streak line didefinisikan sebagai lokus yang menghubungkan partikel yang bergerak dengan suatu waktu, dalam arti lain yaitu kumpulan titik-titik partikel fluida yang konstan. Yang terakhir adalah stream tube. Stream tube merupakan kelompok streamline yang membentuk suatu kontur tertutup. Kontur ini adalah gabungan dari streamline, pathline, dan streak line yang membentuk sebuah tabung. Cara menyatakan fluida. Yang pertama adalah metode Lagrange. Metode Lagrange merupakan metode yang digunakan untuk mengikuti aliran arus dan menghitung jarak dua titik terhadap waktu. Metode Lagrange ini digunakan pada suatu alat, yaitu bola dan botol drifter, di mana alat tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan arus yang disebabkan oleh gerak bolak-balik dari suatu pergerakan fluida. Persamaan yang dapat diperoleh dari metode Lagrange ini yaitu X sama dengan F1 buka kurung X0, Y0, Z0, T-T0. Begitupun seterusnya. Yang kedua adalah metode Euler. Metode Euler merupakan suatu cara untuk menyatakan gerakan partikel-partikel fluida ditinjau dari suatu titik yang tetap. Alat ini menggunakan metode Euler ini yaitu current meter. Current meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arus. Pada bagian current meter terdapat baling-baling yang dapat menghitung suatu kecepatan arus pada posisi tertentu. Persamaan yang diperoleh menggunakan metode Euler ini yaitu seperti pada tulisan yang di bawah berikut. Gerak elemen fluida. Di sini dijelaskan gerak elemen fluida secara sistematis. Gerakan elemen fluida sepanjang lintasnya dipertimbangkan secara superposisi dan berbagai macam gerakan pokok. Gerak dan elemen fluida yang berjalan sepanjang alur mereka sendiri sesuai dengan posisi dari tiap jenis gerak utama yang berbeda. Arti dalam istilah fisika dari gerak ini yang diberikan pertama kali dengan pertimbangan masalah yang sederhana dari elemen fluida dan dua dimensi, di mana semua kecepatannya adalah paralel pada sub OX dan hanya tergantung dari Y. Gerakan fluida terbagi atas gerakan translasi, dilatasi atau deformasi linier, deformasi sudut atau angular, dan rotasi. Gambar di sebelah kanan saya merupakan analisis dasar gerakan partikel fluida yang berbeda. Elemen fluida tersebut mengalami pergerakan partikel sehingga terjadi gerakan yang berurutan, yaitu gerakan translasi, deformasi, dan rotasi. Gerak translasi, deformasi, dan rotasi. Yang pertama adalah translasi. Gerak translasi merupakan gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Deformasi terbagi menjadi dua, yaitu deformasi sudut dan deformasi linier. Deformasi sudut dapat dijelaskan sebagai tingkah laku fluida yang mengalir tanpa geseran di daerah tikungan. Yang ketiga adalah rotasi. Rotasi adalah perputaran semua titik pada benda yang bergerak mengitari sumbu atau poros benda tersebut. Perputaran sebesar delta memutar garis diagonal AC dan BD menjadi A1 C2 dan B2 B2, seperti pada gambar di bawah tersebut. Mungkin dari saya itu akan dilanjutkan pada Mas Ardi Mardika. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Rizal yang telah memaparkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Mardika, saya dari kelas 2B, NIM saya 36202140. Di sini saya akan melanjutkan PPT tentang dasar-dasar hidrodinamika dengan submateri contoh soal hidrodinamika. Di sini saya akan membacakan soal dari penerapan hidrodinamika pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni andaikan sebuah ember berbentuk silinder dengan diameter 42 cm dan tinggi 60 cm. Untuk mengisi ember itu, sebuah keran air yang berdiameter 2,1 cm dibuka. Apabila waktu yang diperlukan untuk mengisi ember dari keadaan kosong 3 menit, tentukan A.
debit air yang mengalir ke dalam ember, yang B, laju air yang keluar dari mulut keran. Nah, langsung saja kita jawab sama-sama. Yang pertama, kita ketahui dulu ember dengan diameter 42 cm kita jadikan ke dalam satuan meter menjadi 0,42 meter. Yang kedua, jari-jari dari ember, yakni setengah dari diameter 21 cm kita jadikan ke dalam satuan meter 0,21 meter. Yang selanjutnya, tinggi dari ember, yakni 60 cm jadikan 0 meter sama dengan 0,6 meter. Yang kedua, volume ember, yakni luas alas kali tinggi, pi r kuadrat kali tinggi, sama dengan 3,14 dikali 0,21 jari-jari dari ember 0,21 kuadrat dikali 0,6 dengan hasil 0,083 meter kubik. Yang selanjutnya, waktu isi, yakni 3 menit kita jadikan ke dalam second jadi 180 detik. Yang selanjutnya, keran. Dalam keran ini diameter keran sendiri yakni 2,1 cm kita jadikan ke dalam meter jadi 0,021 meter. Untuk jari-jari keran sendiri itu diameter dibagi 2, 0,021 dibagi 2 yakni jadi 0,0105 meter. Selanjutnya yang ditanyakan, A, debit air yang mengalir pada ember atau Q, yang B, laju aliran air yang keluar dari mulut keran atau volume mulut keran. Kita langsung saja jawab. Yang A, Q sama dengan delta V per delta T sama dengan luas dari volume dari ember 0,083 meter kubik dibagi waktu 180 detik, hasilnya 0,00046 meter kubik per second. Nah, ini kan kita mau jadikan liter lah. Kalau jadikan liter itu 1 liter sama dengan dm kubik. Jadi kita kalikan 1000. Jadi hasilnya 0,46 liter per second. Selanjutnya yang B, laju aliran air. Langsung saja Q delta V per delta T. Kita jadikan persamaan dari A delta D per delta T jadi A kali V. Jadi persamaannya Q sama dengan A kali V. Kita mencari V, jadi Q per A. Langsung dimasukkan saja 0 Q sama dengan 0,0046 meter kubik per second dibagi A 0,0035 meter kuadrat. A sendiri didapat dari luas keran, jadi pi r kuadrat 3,14 kali 0,0105 kuadrat sama dengan 0,00035 meter kuadrat. Jadi hasilnya untuk laju aliran yang keluar dari mulut keran 1,314 meter per second. Lanjut, penerapan hidrodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh detailnya yakni sistem hidrolis pada dump truck atau mobil dam. Dengan menggunakan sistem prinsip kerja hidrolis, sistem ini bekerja dengan media zat cair atau fluida sebagai media perantaranya. Sistem hidrolis merupakan pengubahan tenaga hidrolis menjadi tenaga mekanik yakni bak dump truck dapat terangkat sehingga dapat menurunkan material. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku saat kami menerangkan materi tentang dasar-dasar hidrodinamika. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.